Di Podcast Pra. podcast Pandeman Ketoprak. Podcast Pra. Ayo monggo pinara. Podcast Pra. Obrolane mesti semana. Monggo disimak karo sorak-sorak. Podcast Pra. Obrolane Pandeman Ketoprak. Sugeng pepanggian malih kalian podcast pra. Obrolane Pandeman Ketoprak. Meneh kangen-kangenan meneh. Nggih. Ana ing Jumat jam 7 bengi. Ya, kali Ini ana sing nonton jam 6, jam 5 ya ora apa-apa. enggak apa-apa. Ditonton jam apapun enggak masalah kok, Bung. Ning aja lali subscribe. Karena subscribe itu Gratis. Ya. Kali ini, Bung. Ya, kita sowan di guru kita, Bung. Bang Kakung. Ya. Kita sowan di rumah Pak Nano Asmarodono. Alhamdulillah. Lalu Nano Sadi. Mas Erwin. Ya. Langsung aja, Bung, mumpung kita sowan di guru kita. Ya kita ngobrol tentang ketoprak pokoknya. Pak Nano. Nggih. Ingat enggak mulai kapan berkecimpung di dunia ketoprak? Ya mesti ingat toh, itu anu kok. Saya mulai kecimpung itu tahun 74. 74. Waduh, belum aku udah ngomong. Belum lahir, itu jenengan belum lahir. Buku ki urung. Nah, saya 74 itu mulai masuk di ketoprak Tobong Budi Rahayu namanya. Ketoprak Tobong. Budi Rahayu itu pimpinannya namanya Bah Misan, Cina waktu itu. Wah, Cina. Cina. Iya, itu juragan babi. Tapi dia seneng ngumpulkan kocok-kocok ketoprak ini, terus dia membuat tobong ketoprak. Tobong ketoprak. Ya, istrinya itu seneng banget. Ya karena daripada dia itu ngirim babi pulang tidak bawa uang karena untuk main, makanya lebih baik dia mengumpulkan teman-teman seniman ketoprak itu waktu untuk membiayai itu. Kenapa lalu memilih ketoprak? Apakah ada kesamaan dengan opera yang ada di Cina? Opera itu gitu? Opera ini anu ya, opera itu kita kayak Eropa enak. Eropa? Orang nono Iya. itu enggak ada. Cina kungfu, Bu. Iya. Cinta kungfu itu. Shaolin? Popeye. Auto terus apa pentas tobong itu keliling atau anu Pak berteman? Keliling. Ya sempat itu. Waktu itu Mas Jati itu masih baru dia ketoprak ini sama Bu Masidah ini masih kuliah dia. Terus kalau sore itu ikut main di tempat Bah Misan itu. Pak Wahono. Abah Misan nggih. Iya, Bah Misan. Abah Misan. Waktu itu sing sekarang masih sugeng ya, mungkin masih Iya. sugeng. Sing satu leting itu sinten mawon, Pak? Kalau satu leteng itu ya saya Mas Bagong, terus Gunanto. Terus Pak Marwoto, itu satu leteng. Tinggal itu kelihatannya itu. Leteng saya itu. Pertama bergabung jenengan sebagai apa langsung tokoh atau Enggak. Saya itu jaga desa. Serius Pak? Serius. Desa belum jaset loh. Belum jasad. Desa yang diserang terus dikasih air kalau tiapan itu. oh sing go nasi dua piring niku ya. Iya, Bahan bakar. Iya, bahan bakarnya solar Mas itu. Dari penjaga diesel terus Terus saya naik kelas menjadi tukang jogopit. Jadi kan ada titipan sepeda kalau di ketoprak itu. itu memang tahapannya seperti itu atau memang Ya anu, Pak? begitu kok. Cara begitu kok setelah saya Jogo desa, ya saya naik lagi kelas. Tukang nyapu kelas. Nyapu kelas itu maksudnya pripun? Nyapu kelas. Selesai ketoprak itu kan kotor tempatnya. Pas ini dicocok kalau malam itu. Iya. Cleaning service. Iya, begitulah itu. Saka teknis. Iya. Security, Bu. Iya, seperti itu desa. Apa-apa iso. Iya. Dari cleaning service nyapu-nyapu terus akhirnya jadi pemain. Belum. Wah, kok gitu? Masih jadi tinggal lagi dari parkir portir. Porter itu? Panyuwai karcis itu. Oh, ya. Tapi di masa-masa itu kalau
karcis itu tetap luar biasa ya, Pak? Luar biasa. Penggemarnya ya. Luar biasa. Sore sudah habis karcis itu. Pesen tiket itu ada harganya dulu itu. Harga karcis dulu berapa? Ya, harga karcis dulu masih 22.500 ya. 2.500. Ya, seringgit apa pira itu ya. Tapi nek saya kan di ATM ya ndak ada peminat. Iya. Padahal toprak ya HP-HP. Ya, saya nggak tahu ya kenapa kok nggak ada minat saya. 2500 itu tahun berapa? Ya, tahun 74. 74 itu 2.500. Dikasih piro pertama kali saya. Itu kategorinya mahal atau sedengan atau Ya, dulu mahal. oh Dulu mahal. Tapi ketoprak tobong itu apa ya? Cuman di kelompoknya Pak Nala atau kelompok tobong lain juga Oh, banyak, ada juga. Ada Daono Mataram waktu itu. Terus jadi Ringin Daono. Iya. Nah, setelah ini pindah toprak Budirayu itu pindahnya ke Morangan, ke Magelang, ke pasar-pasar malam itu loh. Ya. Saya ke toprak itu. Setelah itu Ringin Daono masuk di pasar malam, masuk di Kadipiro. Toprak tobong itu. Nah, saya ikut Ringin Daono ini. Masa keemasan ketoprak tobong itu sendiri tahun 80-an. Tahun 80-an. 90 masa keemasan 70, 80, 90. Dari penjaga desel. Iya. Terus Jokopit. Jadi tukang Boy. nyapu kelas. Ya. Terus mundak nyuwaki karcis. Boy. Terus lalu akhirnya para lalu neng pemain. Ya, saya terus baru main. Iki kita ulik lagi, Bung. Jadi pemain itu langsung menjadi tokoh sing duwe porsi besar apa? Oh, tokoh itu Ulang boleh tokoh. bukaan. Oh, jadi boleh bukaan. Oh, iya. Sekarang masih dilanggengke boleh bukaan itu kan itu. Terus anu, Bung, nek bolo dupak ini di kanggo, nek rol kan durung karuan yang di kanggo. modalnya yang cari Iya, dari kendel. Tapi kan pasti anu toh, Pak. Mulai dari penjaga desel dan seterusnya itu sudah ngerekam ya. Sudah Ya, udah, saya melihat terus ya. Iya. Saya melihat ketoprak gitu loh. Tapi pertama kali saya didandani, terus saya main ketoprak ini ya keringetnya gembrobes, didoroknya ya gembrobes banget. Perang ya wedi banget kan. Waktu dulu pas jadi bolo dupak itu incone sinten Pak Nano? Saya sama Padang namanya. Oh, Pak Padang. Ya sekarang ikut PS Bayu. Nggih. Ya. Beliaunya taksi napa? Tese. Iya. Padang sama Wartono itu belum. Wartono belum, saya sama Padang main toyak itu dulu. Toyak sama pedang tameng ini wah itu dulu wis top Favorit. Ya, Apa? favorit. waktu itu sudah ada sing salto terus wale-wale nih kok. Ya belum. Saat itu pertama kali saya melihat itu Pak Marwoto. Pak Dewoto. Pak Dewoto. Oh, Pak Datang Dewoto. di Ringin Daono, dia ngajari perang salto itu walaupun dia juga belum bisa salto isi tiba-tiba terus. Isih loro. Ini waktu itu sudah top banget. Oh, wis top. durung iso satu ning malah wis iso ngajari satu. Iya, itu. Saya menjadi apa namanya influencer nih saya. Jadi contohnya itu sinten. Kalau saya, Heeh. kalau saya satu guru saya itu Pak Yatin, Pak Yatin. tentang Iya. penyutradaraan. Karena saya Pak Bundan ya Pak ya? Ya, bapaknya Mas Bundan, Swargi. Pak Yatin itu saya melihat kalau dia menyutradara itu tegas dan memang bukan kejam ya, tapi Iya. tegas itu sutradara itu. Saya turu sama Mas Budi Jebuk almarhum, sama Mas Bundan turu arep anu grujuk banyu. Disiplin banget ya? Iya, coba turu nonton kan lho, piye sing do main kan. Hanya sutradara ini jadi takut betul, malah dibalang keprak. Oh, berarti Pak Nano itu kalau sama Swargi Pak Bundan berangkatnya sama ya belajar Ya, Mas ketoprak? Bundan dulu. Oh, Pak Bundan dulu, nggih. Iya, Bundan dulu. Ada berapa bulan lah. Apa dari awal karir jenengan itu Pak Yatin itu sebagai sutradara? Iya, sebagai sutradara. Oh memang saya- sudah bertemu Pak Yatin dari awal. Iya, saya melihat Pak Yatin cara menyutradarai. Nggih. Terus setelah itu Pak Maroto datang di saya nang Ringin Daono, Pak Maroto datang, saya dijak minggat. Oh. Darmo Muda, temannya Iya. Pak Yusuf Agil, ketoprak Darmo Muda itu bapaknya Mas Hari. Nah, itu guru saya drama tentang ketoprak bagaimana, karena dramaturgi sudah dimasukkan oleh Pak Yusuf Agil itu. Oh. Tapi ketika Pak Nano terus mengambil keputusan pindah dari ketoprak topong ikut dari Pak Agil itu jadi konflik enggak? Yang enggak itu dari dulu. Enggak, konflik iya. apa-apa itu. Oh, nek dulu itu enggak masalah ya melu kono-kono. Saya dunia Pak Inggatan nih. Oh. Dari tobong ke tobong, saya sama Maroto dari tobong ke tobong itu pindah terus. Lupa ingatan. Iya, toprak Inggatan. Tapi nek persaingan eksistensi panggung itu sebenarnya dari dulu ada enggak, Pak? Ada, kalau Tetap ada ya? tetap ada. Dan sensitif juga dari dulu. Ya, tapi persaingan yang positif gitu. Oh, positif. Ya, dengan cerita, dengan pemain yang muda, Iya. iso salto ngono ya ajar iso pliplak. Tarung karya ngoten. Iya. Wah, bolane ngono iso salto, saya ajar pliplak kan gitu. Napa profesi jadi pemain ketoprak zaman dulu itu bisa menjadi apa maksudnya penumpang hidup ngoten Pak? Menjanjikan. Oh, Ketoprak pertama kali ini sebetulnya kalau dunia ketoprak komersil memang iya.
Karena waktu itu setelah 65 itu kan kegoncang kan budaya ini, seni dan budaya terutama ketoprak ini harus goncang. Hanya bagian yang kira sing nompo. Itu di sana ada perusahaan pabrik namanya pabrik ketoprak Tobong gitu. Oh ya. Yang itu terus dia masuk di situ karena dibayar. Oh alah. Itu untuk hidup, menumpang hidup memang iya. Bener-bener menopang hidup pada waktu itu ya Pak ya? Itu iya. Nek masih inget Pak Di, bayaran pertama ketoprak niku pinten? Saya pertama bayaran itu 12,5 ribu atau? iya, jadi kalau anu untuk selawe ewu. Nek saya yo 10 yuto lah. Ya ora ya. Setengah M. Selawe ewu itu rong rayon, dulu kan ada rayonan. Minimal itu 2 rayon. Kalau nggak main itu dapat uang makan selawe ewu itu. 12.500 sekilo beras asli pinten Pak? Sekilo beras masih kira-kira pira ya ini ya. 6.000 kok ya. Oh ya 2 kilo beras ya. Iya. Tapi 12,5 itu kalau waktu itu wis kobet banget untuk misalnya untuk Ya hidup. enggak, ya masih utang. Utang warung itu. Loh, itu lenggana nih. Nih. Tapi nek ketoprak Tobong itu bener nggak Pak sih ke pemainnya dan segala krunya itu memang hidup. Ampun dijawab yen. Sampun wonten keprak sing racet tok. Si Mas Herwi sing keprak iki. Sementara ikan dulu Pak. Ya, ikan dulu. Masih semangat, ya Bung. Ya, masih bahagia. Masih bahagia. Saya ingatkan yang belum like, subscribe, komen, silahkan di like, subscribe karena subscribe itu Gratis. Dan tetap saya ucapkan terima kasih untuk Pak Nuryadi. Pak Nuryadi. Ya. Sosok yang luar biasa untuk program kita ini. Iya, sama. Sama kita. Ya. Sama. Ya satu pabrik, sebenarnya ini satu pabrik. Beda satu anu beda. Ya, oke. Kita masih bersama Pak Nano Asmorodono. Mengulang pertanyaan tadi Pak Nano. Iya. Ketoprak Tobong, pemain, kru dan semua yang terlibat di situ apa hidupnya ya di Tobong itu? Iya. Di Tobong semuanya sampai siswa budaya itu membuat TK dan sebagainya. Di situ gurunya juga ikut pindah kemana-mana. Sama keluarganya juga Sama diajarin keluarganya. Gitu? Oh ya luar biasa ya. Iya. Sing bujangan ya bujangan, yang punya keluarga sama keluarganya semuanya. Berarti ada sekolahnya itu Pak? Ada TK, kalau itu pas siswa budaya ada sekolah TK, kalau sudah SD itu ke Mbah ya, biasanya begitu. Oh, tapi belum diajarin ketoprak ya Mas? Belum. Lalu mulai kapan Pak Nano ketoprak Tobong itu sendiri surut penganone? Pamore atau surut peminate? Ya kalau surut peminatnya itu ya karena terdesak oleh kemajuan zaman untuk canggih ini kan. Ada TV itu juga mempengaruhi sekali itu. Karena dulu kan belum ada hiburan gitu. Dulu kalau jam 9 berita dalam dunia kan sudah semuanya terus mati semua. Ya. 7 itu biasanya. Ya, jam 9 kalau apel jam 9 itu harus pulang. Lalu apakah itu yang menjadi motivasi Pak Nano membuat ketoprak dengan berbagai genre? Iya jelas ya. Itu ya kita mencari terobosan karena bagi saya kesenian setelah saya ikut ini saya berpengalaman ini kesenian tradisi ini ternyata harus mengikuti zamannya. Iya. Itu. Apa Pak terobosan apa aja yang pernah dibuat di ketoprak Pak Nano? Saya terobosan apa ya? Dulu waktu saya masih di Tobong sama Pak Maroto, duit Tobong dulu istilahnya, foto budaya ini. Saya itu nonton film Bang Yu, terus nonton film Si Buta Dada Guantu. Saya nonton, saya ceritakan di dalam ketoprak ini saya buat ketoprak. Oh, jadi ceritanya ketoprak. Romeo Juliet. Itu buat ketoprak, itu di ketoprak istilahnya itu. Jadi penonton menarik kan. Berarti belum ada kayak Mas pentas di TVRI itu belum ada ya Pak? Belum waktu itu belum. Ketoprak belum masuk televisi? Belum waktu itu. Saya masuk ketoprak itu ya kira-kira tahun berapa ya? Ya pertengahan 80-an. Saya pertama kali masuk itu dengan PS Bayu diajak Pak Gito Gati. Waktu mengembangkan ketoprak itu apakah dengan almarhum Pak Nano atau almarhum Pak Bundan? Atau Pak Bundan dengan bergerak dengan berbeda? Saya dulu itu ada
ada dualisme lah istilahnya. Yeah. Gitu. Dua pemikiran ya, Mas Bondan, terus saya Pak Maroto itu berbeda dalam pemikiran, dalam format dan sebagainya mereka berbeda emang. Jadi tidak bisa bersatu. Real itu dua tapi nggak bisa satu tapi selalu bersama. Itu seperti jalan kereta api saya dengan Pak Bondan itu. Tidak ada konflik apa-apa sebenarnya, tapi hanya konflik ide saja. Nah Mas Bondan ini, saya dan Pak Maroto ini. Gitu. Tapi jenengan di antara genre itu yang paling dibuka saya Pak Nano ini adalah ketoprak tobongnya ya Pak Nano. Yang paling disenangi atau paling... Iya, sampai sekarang saya harus melestarikan karena itu hidup saya, itu perjalanan hidup saya. Ketoprak tobong tanpa ada ketoprak tobong tidak akan ada ketoprak yang sekarang ini. Pak Nano ini dulu juga banyak produknya ketoprak eksekutif legislatif juga. Betul. Pertama kali saya pulang di Jogja ini, terus saya berpikir gitu, saya berpikir bagaimana ketoprak ini bisa dicintai lagi oleh anak muda. Kami membuat ketoprak yang berbeda ya, walaupun banyak konflik dengan para pihak sepuh ketoprak itu ya. Saya buat ketoprak eksekutif legislatif, terus ketoprak pembauran. Eksekutif legislatif itu ketoprak yang main ini ada anggota dewan, ada eksekutifnya ya ada wali kota, gubernur dan sebagainya. Nah, itu saya bawa kemana-mana ini. Dari seluruh Indonesia saya bawa itu ketoprak ini. Luar biasa, Bung. Karena ayo piye yo Pak Nano ini kakek serba tahu kok. Situ enggak tahu dong ini. Pemeran kakek serba tahu di serial Wiro Sableng itu Pak Nano, Bung. Penonton harus tahu. 90-an. Tahun 90-an. Situ kudu buka meneh, Bung. Aku ngerti ya. Oh iya ya. Ya, itu pemirsa. Jadi itu bisa diceritakan Pak Nano. Awal mula lalu bisa bergabung di sinetron serial yang sangat luar biasa itu. Setelah itu kan di sini ada syuting film apa sih itu film Mayangkara itu loh. Film Mayangkara ini saya suruh mencari pemain, saya mencarikan pemain waktu itu karena saya waktu itu sudah ngeteki teater Ongkek teater Ongkek, anak-anak kumpul di situ, kalau syuting saya ajak semuanya ya jadi figuran-figuran dulu itu. Setelah itu saya ditarik lagi ke film ini untuk Wiro Sableng ini. Saya mendapat peran kakek segala tahu, terus Baja Hijau, beberapa macam peran itu yang saya perankan. Wiro Sableng itu lokasi syuting teng pundi Pak? Lokasinya pertama ada di Jogja, di Wonogiri, terus terakhir itu di Sukabumi. 2 tahun saya di situ. Ikut produksi Wiro Sableng itu, Pak? Saya tidak ngedoprak 2 tahun saya tinggal, saya ikut produksi film itu. Ada kesamaan enggak, Pak, ketika metode bermain ini? Kalau di Tobong dan di sinetron beda sekali. Beda sekali. Kalau di sinetron itu sebenarnya pemain itu ngawal ke dialog enggak, Pak? Ya ngawal ke dialog. Ketemu ngawal ke juga ya? Dialog gitu. Tapi bisa menjadi modal ya ketika kita ketoprak Tobong. Saya ketoprak kan sudah biasa, jadi kalau saya ada diberi kebebasan bisa menambah dan mengurangi dialog itu. Itu episode banyak banget Pak. Ya. Ada berapa episode Pak? Oh banyak, 2 tahun itu saya ada berapa ya? Ratusan gitu. Ratusan episode. Dan dari jam berapa sampai jam berapa syutingnya? Pak Nano ini tidak hanya di ketoprak, sinetron ya, di situ drama itu yang Wiro Sableng ya. Terakhir Sultan Agung ya Pak ya. Film Bung. Harganya Mas film Bung. Oh iya. Biasa. Amin kalau ketoprak apa kan tekan film. Pedot. Orang yang nyakali klip on lah. Gitu. Enggak, itu yang pengalaman karena banyak kami kenal teman-teman film lah. Jadi itu saya diajak ngerti saya diajak main film ya. Sampai sekarang ini kebanyakan saya malah justru main ke film itu. Sampai sekarang mana namanya? Ya, baru saja saya syuting juga ATS itu. ATS itu anak titipan setan horor. Judulnya medeni banget ini Sen. Belum. Itu layar lebar juga. Kalau Jangan Sendirian sudah tayang. Jangan Sendirian. Film layar lebar. Oh, saya ini malah jadi spesialis horor. Iya, saya harus horor banget ya Mas Ari. Iya, karena nanti kita lagi horor jadi ini aku jadi baik hidup anak kan horor. Tapi sekarang masih ngelola ketoprak enggak masih juga ya? Surya Bawono itu kan. Oh iya Surya Bawono termasuk yang grupnya sama Dewoto itu. Ya, masih contong. Ketoprak contong. Itu genrenya Surya Bawono itu napa Pak? Ya di Pak Tobong kalau saya sudah komitmen dengan Pak Nur bahwa saya akan mengeluarkan Pak Tobong Surya Bawono. Yang lainnya biar anak muda yang mulai jadi ada beberapa. Dengan adanya genre-genre sekarang sing ono garapan, ada bla 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 itu takut kesaing enggak? Enggak.
pengembangan multimedia ngoten niku. Enggak, malah seneng ya saya itu. Wah, seneng ya. Seneng ya. Banyak macam berarti kan kalau saya sudah tidak ada, saya sudah meninggali beberapa, sudah ada penerus lah. Regenerasinya enggak putus. Saya enggak rela, tidak rela kalau ketoprak itu sampai mati gitu. Jadi tidak merasa, waduh gacar meneh. Enggak. Dilimpek ke keren. Ya, Pak Nano ini kemarin Bung juga membentuk istilahnya jembatan antara dinas terkait dan juga pelaku seni, namanya Paguyuban Pastri itu Paguyuban Seni Tradisi. Ya. Itu saya juga ngomong Pak Nur dan sebagainya, penasihatnya juga Pak Nur itu bahwa Pastri ini adalah untuk menjembatani teman-teman sanggar-sanggar tradisi ini yang belum tersentuh oleh dinas. Kan banyak sekali yang belum tersentuh, walaupun sudah ada desa budaya, ada desa rintisan budaya, kantong budaya, tapi masih banyak sekali sanggar-sanggar yang belum tersentuh. Kenapa belum tersentuh? Karena tidak tahu caranya bagaimana bisa mendekati dengan dinas. Dinas ini tidak tahu bisa menjadi tangan panjang ini. Ini arang loh sing ngene iki, Bung. Lah iya. Mulia sekali loh, Pak. Iya. Karena di sisi lain Paguyuban sing selalu oleh ya ono sing bener-bener wong tahu oleh, Bung. Ya karena tidak tahu, mereka bukan salah dinas loh, tapi mereka enggak tahu caranya. Lah saya memberikan edukasi tentang manajemen sanggar-sanggar seni ini. Kalau kamu harus punya NIK, harus punya ADART, lembaganya harus kuat kan gitu. Saya mengedukasi itu, walaupun masih mandiri juga. Kemarin juga sudah mengadakan workshop itu 10 kali workshop untuk seni tradisi ini. Berarti senang main-main ke daerah-daerah? Ya, saya ke pelosok-pelosok dengan teman-teman ini. Tidak harus ketoprak ya? Tidak harus ketoprak, apapun. Kesenian tradisi tapi ya. Saya kesenian tradisi. Bukan berarti saya membedakan enggak, tapi tradisi itu memang perlu yang kita angkat lagi. Jadilan satu ke jadilan lain. Ya. Apa iki? Wah, lah kok mrene mleh apa ning ketoprak. Apa saya nanti ning arep mau ya. Ya. Di briefing mana? Ayo. Kita break dulu, iklan. Mangga iklan. Bersama podcast Pak. Obrolan Pandeman Ketoprak. Yang belum like, subscribe, komen, dan share monggo sekarang karena subscribe itu Gratis. ben ngopo, Bung? Dan dong ngerti. Ya, oke Bung, kembali ke pemateri kita. Ya, masih bersama Pak Nano Asmarondono. Tadi saya matur buat juga Pastri untuk menjembatani pelaku-pelaku seni yang belum kekurangan edukasi. Yang belum lama ini, Bung. Pak Nano juga membuat gebrakan. Nggawe event pasar rakyat Jogja Gumrega. Saya sama itu 10 orang kami ya. Ada Pak Asto, ada Mas Inung, ada Mas Manyul, ada Mas Roni, ada Mas Bambang KSR, ada Mas Dodo. Itu hanya 10 orang ini kita membuat kangen-kangenan lah istilahnya. Karena kan 2 tahun ini tidak ada pasar malam sekaten kan tidak ada itu. Nah, kami berinisiatif membuat pasar rakyat ini sekaligus untuk menampung para UMKM itu. Dan itu sangat berhasil ya Pak ya? Berhasil sekali. Sangat berhasil. Terus di pasar Gumrega itu apakah ya ada pertunjukan seni-seni tradisi ada juga? Ada panggung rakyat. Namanya Panggung Rakyat Jogja Gumrega itu. Berarti panggungnya untuk menampung para sanggar-sanggar seni itu yang ingin tampil di sana. Konsepnya kayak panggung sekaten itu ya. Sama itu. Tapi hanya ini lebih meluas. Jadi kabupaten kota bisa masuk di situ. Caranya bagaimana Pak biar bisa gabung dengan? Ya tinggal mereka daftar saja. Oh, datang aja. Ya, daftar. Aku pengen main katanya. Ya, itu. Tapi kalau berbeda karena banyak sekali kita kami seleksi. Wah, nek menuruti sing daftar yo anu Bung, wawogen Bung. Saya hitung itu kira-kira ada personel 3.000-an selama 1 bulan itu yang pentas di panggung itu. Di panggung terbuka itu. Ya, personelnya ya, tapi kalau sanggarnya kira-kira ada 150 lebih. Itu bentuknya apakah seni tradisi atau ya macam-macam ya. Macam-macam kalau itu. Tapi kebanyakan tradisi walaupun itu dangdut tapi tidak dangdut murni tapi dangdut. Dangdut, ya. Ya ada campur sari. Ya ada style modern musik band. Ya, band. Sekali. Ya. Narano Panano ya ora rame, Bung. Itu hanya pengalaman saya waktu saya itu dimintai tolong membantu untuk di panggung kesenian sekaten itu loh.
Aku ki lirone mergo Mbak Budi main kuwi lho. Oh nek ora ono wah rame Mbak Budi Mbak Oki do main nih. Anu ki Pak PS Bayu Sleman ki lho. PS Bayu Salaan. Bayu Salaan. Jadi berarti bukan Mbak Tapi Budi sana. sebenarnya nek kayak seperti grup-grup PS Bayu dan yang lain itu pandeminya masih luar biasa. Masih ya, Pak? luar biasa. Apalagi di panggung Gumbrega itu. Ya, penonton nggak dan mengalahkan musik-musik yang anu itu juga. Karena pandemi jadi dari bermacam-macam tuh, ada yang sepuh, ada yang keluarga, ada yang anak muda. Karena panggung kesenian apalagi kalau pentas ketoprak di Sekaten itu kan dulu juga ikon juga ya Pak. Iya, betul. Dulu ikon. Nek itu. biyen jenenge PMPS gitu. Ya, PMPS. Dulu pertama pembukaan itu mesti Agung Budiaji, tempatnya Mas Sofian Swargi, terus penutupan PS Bayu. Ya. Karena kemarin ini panggung rakyat ya PS Bayu sebelum penutupan. Ini untuk setelah itu baru penutupan itu PS Bayu. Memang Pak Nano tuh dari PMPS itu juga sudah di sana sudah hadir untuk membantu seniman. Iya, saya sudah membantu. Dari tahun berapa PMPS itu? Saya dari tahun berapa ya? Dari tahun 90-an saya sudah membantu sana. Oh, luar biasa Sweden. Suwe Bung. Di Pak Nano itu memang apa ya penggerak segala ini kok. Orang mau ketoprak, Bung. Ke depan ada program apa lagi ini, Pak? Ya, kalau ke depan saya programnya ini saya mau membuat festival Jadilan. Wah iya, festival Jadilan. Festival Jadilan. Tapi dengan format yang kita harus punya satu ciri khas Jadilan itu. Ya. Karena Jadilan banyak sekali. Nggak ada satu titik opo atau Jadilan satunya ini. Ya, bahkan anu Pak, non sewu Jadilan sekarang itu kan ada yang ngomong seperti mengwong poco-poco ning gambarane anu nyandang Jadilan. Betul. Ya, saya juga itu. Satu itu, kedua kami kemarin sudah ketemu Komisi D, kami sudah mengusulkan dengan Dinas Kebudayaan untuk menghidupkan ketoprak Sanggar lagi main di TV. Waktu itu ada setiap Sabtu kan ada ketoprak. Ketoprak. Ketoprak di Garuda, ya, terus ketoprak Sanggar apa, terus ketoprak wedok-wedok, ketoprak dan sebagainya kan diberi kesempatan ke TV. Sekarang kan sudah jarang karena TV sendiri sekarang menjadi LPP kan tidak ada dana. Oh iya. Nah, untuk itu. Untuk dulu, festival Jadilan sendiri itu, sorry, Pulau Punggel. Itu kerjasamanya sama mana, Pak? Ya kerjasamanya jelas kami kan Dinas Kebudayaan. Kebudayaan. Ya, karena kami. Terus sama Pasri juga mungkin ya? Ya, sama Pasri. Itu memang Pasri yang itu nanti. Ya. Mudah-mudahan sukses gimana? Ya, amin ya. Sukses dengan segala program. Iya. Ya. Luar biasa. Bung, dan memotivasi teman-teman. Kalau Pak Nano sendiri, arti ketoprak di kehidupan Pak Nano itu apa tuh? Kalau saya itu ketoprak saya itu ya hidup saya. Hidup ya. Apa saya adalah ketoprak itu. Seni tradisi karena tradisi ini bukan kuno. Jangan takut anak-anak muda untuk menggeluti seni tradisi karena tradisi itu ada kekinian. Ya. Bukan berarti tradisi itu kuno. Kalau melihat semangatnya yang tahun sekarang ini Pak Nano, kan lihat ketoprak itu seperti apa Pak? Wah kalau semangatnya saya acung jempol ya anak-anak muda itu semangatnya, tapi untuk tolak ukur dia itu mau nyentuh siapa itu bingung. Mau kemana itu mau bingung. kemana itu biasanya aku juta nut itu sekarang bingung anak-anak muda. Ya. Jadi dia membuat sendiri kan itu menjadi ya ini di sini. Ini siapa saya gini Ya benar, kegelisahan kita itu sebenarnya kadang aku kan melu sapa toh. Keblate ketoprak itu seperti apa ya, Pak? Mana kesannya itu? Tidak ora toh. Arep melu piye wong gacar nanti. Itu. Saya yang menghibur saja, bukan ya moga anak muda ini bisa sowan ke yang masih hidup lah. Ada Pak Dayat, ada Pak Maroto, yang masih Pak Wahono itu bisa diangsu kawruhnya gitu. Jangan malah mereka jauh kan, bukan berarti. Iya betul, itu yang masih. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Ketoprak sekarang sudah kemajuannya, sekarang sudah angel di ketoprak di teater bahasa Jawa kan gitu. Membedakan sekatnya susah ya Pak ya. Sekarang kan itu. Karena festival ini formatnya masih format dulu, masih format ketoprak garapan. Festival yang ada di Jogja itu. Festival sudah berapa tahun itu, tidak pernah ganti dan setelah 80, 90 setelah ada dramaturgi ketoprak garapan, sekarang festival itu ketoprak garapan terus. Mas Nano mau tanya. Iya. Janjane nek menurut Mas Nano, ketoprak Mataram itu yang seperti apa? Tadi kaitannya dengan penjelasan Mas Nano yang anak muda sekarang di kelangan gujengan. Betul. Sebenarnya gimana menurut Mas Nano? Kalau ketoprak ini ya sebetulnya karena tradisi ini improvisasi. Harus belajar improvisasi. Jangan teks full teks itu. Teks boleh lah ya karena yang tidak bisa untuk awal lagi apa teks itu. Tapi harus belajar improvisasi. Belajar improvisasi gimana? Ya kita ngadakan sendiri ngetoprakan inti dan sebagainya. Bersama-sama yuk bareng-bareng ketoprak yuk ya, jadi tentang hal
pembagian itu nantilah. Dulu kan begitu, udah urunan, yuk ketoprakan gitu. Dengan improvisasi, ya seanane sih improvisasi itu. Tapi memang harus ada tolok ukurnya. Gujengan itu tadi ya Pak ya. Ya. Sapa sing dikon ngawal gitu loh. Ya Mbok Pak Wahono dijaluki piye Pak Wahono, ya Mbok Mas Dayat. Itu Mas Dayat sekarang udah ngawal anak-anak muda ini, saya senang banget. Ya. Tapi kadang Mas Dayat nyuwun sewu ya itu ya melu keceguran anak muda. Ya. Kali ora apa-apa, apa iki betul Pak. Oh, enggak apa-apa. Termasuk nun sewu PSKMB itu sendiri konsisten dengan Mataraman enggak kalau versi Pak Nano loh. Nah, kalau saya ya ya jujur saja sudah tidak. Oh ya, enggak apa-apa. Pak Jaya sendiri takut ketinggalan mungkin. Oh iya. Padahal Pak Jaya sendiri harus juga komitmen dengan apa yang mereka itu bisa untuk tolok ukuran anak muda. Ketoprak Mataram itu ya itu. Dan salah tidak Pak ketika tidak sedirelnya itu sebenarnya? Enggak ada yang salah. Enggak ada yang salah ya? Mana enggak ada ya, yang salah. Ya. Luas dan luas gitu Pak. Iya. Selain improvisasi, apalagi Mas Nano? Ya kostum. Terus tentang hal keprak penting ya. Ketoprak Mataram itu memang harus ada keprak. Yeah. Karena sudah jadi konvensional atau konvensi toh. Waktu itu ketoprak itu udah ono keprake, ono tembange, ono perange. Terus kudu ono romane, ono dagelane. Nah, terus ya apa? Dialog itu. Ini. Nah, lagi ngeprak sing elek mainin podcast iki mau. Enggak, dulu itu ada pengeprak terbaik loh. Ah. Namanya Pak Slamet Rotok jenenge. Sampai di Sumatera Rotok itu ya. Oh. Gitu. Ya, sekarang festival sekarang ini saya melihat ini setelah festival digoreng di Tokyo. Digawa rame dhewe Pak. Sudah berapa tahun kita itu menelurkan pemain terbaik. Ya. Pemain putra-putri terbaik, sutradara terbaik, tapi yang muncul masih Mas Bagong, masih Mbak Dari, masih Rini. Ya. Kan gitu, sutradara yang masih itu kan itu. Belum mencetuskan ini sebagai festival ini yang seperti dulu, kalau dulu bisa mencetuskan Mbak Oki. Ya, atau bisa Mbak Rini, itu juga dari festival ketoprak juga. Itu Mbak Dari. Itu kan. Tapi sekarang setelah karena kan sudah festival sudah. Tidak pernah ada pembinaan itu festival itu. Mbok nak saya festival ini untuk pemain penyaji terbaik, pemain terbaik jadikan satu, tiga ketoprak yuk. Ketoprak gitu loh. Mulai kabupaten kota. Iya. Ya toh. Itu. Tapi kan enggak pernah itu. Karena enggak alasannya enggak ada dana ya. Memang dana ini segi negatifnya memang masyarakat kurang berapa ya antusias terhadap kesenian. Mulai ana to dibuangane nek Bung. Kadang kanca-kanca pelaku ketoprak muda sing mereka sering neng festival itu, aku kan ketoprak spesialis festival. Ya. Festival. Iya. Oke, Bung Biru Pak Nano. Wah, jane ya spesial pengen ngobrol tentang ketoprak dan sebagainya. Perlu tak sampaikan bahwa para pemuda ini bergaulah kepada yang lebih. Ya bukan hanya saya ya banyak yang masih. Ya. Salah satunya Pak Nano. Ya karena saya masih muda juga, jadi saya jangan juga itu ya kan. Semangatnya muda itu. Beliau ini luar biasa. Iya. Pengalaman dan anunya luar biasa. Ya, Bung. Kata-kata hari ini Pak Nano untuk memotivasi teman-teman pelaku ketoprak dan pecinta seni tradisi yang lain. Ya, oke. Terima kasih Pandemen Ketoprak atau Pandemen Tradisi. Jangan takut-takut itu Anda ini bergelut di kesenian tradisi. Tadi saya katakan bahwa tradisi itu tidak kuno tapi kekinian. Karena penjenengan semuanya sudah pakai HP dan sebagainya. Tradisinya kan itu. Kalau saya dulu masih dengan apa ya gelombang radio. Sekarang sudah ada telepon, telegram misalnya kan gitu toh. Sekarang ini kan tradisi. Kebiasaan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat sehari-hari itulah tradisi. Makanya kalau kita membiasakan kita berkesenian tradisi, kita ngelurin tradisi, kita akan bisa mengenal dunia yang sempit ini. Ya, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Nano. Matur nuwun, sehat selalu bersama keluarga tercinta. Sehat selalu, semoga semua selamat ya. menjadi keinginan dilancarkan. Ya, amin. Saya titipkan ketoprak ini kepada anak-anak muda ini. Ya, amin. Kita harus menjaganya, Bung. Oke, terima kasih sudah bergabung. Terus jangan lupa like, subscribe, komen. Ketemu lagi di podcast Pak berikutnya. Salam budaya, lestari budayaku. Podcast Pra
Podcast Pandemen Ketoprak. Podcast pra. Ayo monggo pinarak. Podcast pra. Obrolane mesti semana. Monggo disimak karo sorak-sorak. Podcast pra. Obrolane Pandemen Ketoprak.